Bismillahirrahmanirrahim. Ada'uz zakati wa syurutiha. Ada'uz zakati melaksanakan zakat wa syurutuha lan piro-piro syaratnya zakat. I'lam ketawilah annahu yajibu. Annahu sak temne kelakuan iku yajibu wajib. Ala muaddiz zakati ing atase wong sing melaksanakan zakat. Apa muraatu umurin, muraah itu menjaga. Apa muraatu umurin menjaga piro-piro perkara. Al-awwalu yang pertama al-bidaru akibal khawli, mempercepat ya. Ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan oleh muzakki. Muzakki itu orang yang zakat, muaddiz zakat. Al-bidaru mensegerakan akibal khawli ing dalem menyertai atau ngiring-ngiringi maring khaul. Khaul itu waktu atau saat tibanya zakat itu khaul. Wa fi zakatil fitr ing dalem zakat fitrah la yuakhiru tidak boleh mengakhirkan sapa man. La yuakhiru tidak boleh mengakhirkan sapa man ha ing zakatil fitri an yaumil fitri saking hari zakat fitrahnya. Titik. Wa yadkhulu lan masuk apa waktu wujubiha, waktu wajibnya zakatul fitrah bi ghurubis syamsi kelawan surupnya matahari min akhir yaumi Ramadhan saking akhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah mulai masuk kewajibannya ya, bahwa kewajiban itu mulai masuk ketika ghurubis syams ya, ketika matahari akhir Ramadan. Jadi kalau besok itu riyoyo Syawal, 1 Syawal, maka malam hari setelah matahari tenggelam ya, menjelang maghrib itu setelah matahari tenggelam itu berarti sudah masuk kewajiban itu. Artinya logika fikihnya, orang yang lahir menjelang ghurubis syams itu dia wajib zakat fitrah. Anak yang lahir sebelum ghurubis syams itu wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini zakat yang sifatnya pribadi. Siapa saja wajib zakat fitrah yang mempunyai kelebihan makanan ya pada hari itu, kelebihan makanan pada hari itu. Kelebihan makanan itu yang punya kemampuan ya. Kalau sekarang karena orang kan makanannya kan belonjone ngepas-ngepas gitu ya. Habis belanja lagi. Jadi ukurannya yang punya kemampuan. Jadi yang dia menangi hidup di akhir Ramadan, menangi ghurubus syams, maka dia wajib zakat fitrah. Atau ada orang meninggal setelah sholat isya, malam riyoyo, ya, dia sudah wajib harus dizakati, paham ya? Tapi kalau meninggalnya itu ba'da asar, tidak wajib, ya. Kalau dia meninggal itu ba'da asar, atau bahkan sebelumnya itu dia tidak wajib zakat fitrah. Secara fikih ya. Jadi kapan kewajiban masuk? Masuknya zakat fitrah itu kewajiban mulai kapan? Ketika ghurubus syams. Ketika apa? Ghurubus syams. Matahari itu sudah tenggelam. Ya. Logika fikihnya tadi itu ya. Kalau orang lahir menangi ya, beberapa menit atau pas saat itu dia lahir ya otomatis bayi lahir itu ya wajib dizakati. Tapi kalau dia meninggal tidak menangi ghurubus syams, tidak wajib karena belum masuk kewajiban.
Ya, batasnya itu begitu, intervalnya. Orang meninggal setelah sholat asar, wajib zakat fitrah enggak? Nah, sekarang begini, wajib zakat fitrah enggak? Orang meninggal setelah sholat duhur, wajib zakat enggak? Ya malah tidak, sebelumnya. Tapi ada bayi lahir pas jam 5, wajib dizakati enggak? Wajib. Ya, karena dia punya ini. Orang lahir sekitar habis sholat isya, wajib dizakati enggak? Wajib. Itu tadi kan startnya mulai ghurubus syams ya. Kayak malam riyaya itu, gitu kan? Min akhiri yaumi Ramadan bi ghurubis syamsi min akhiri yaumi Ramadan. Tapi sebelumnya itu sudah dibolehkan. Takjil itu boleh. Saat Ramadan masuk takjil zakat fitrah itu boleh. Sunnah itu Mas Ian. Belum masuk wajib gitu ya. Artinya sudah boleh melakukan takjil. Tapi kalau sebelum Ramadan tidak boleh. Jadi ada batas waktu. Ketika masuk Ramadan, boleh tidak mengeluarkan zakat? Sudah masuk Ramadan, boleh tidak mengeluarkan zakat? Boleh, sah, sudah sah. Tapi belum wajib saja nih. Gitu lah ya, belum wajib. Tapi sudah boleh. Belum ada kewajiban. Sehingga kalau orang meninggal pada saat Ramadan, belum sampai pada akhir itu dia meninggal duluan, ya tidak wajib zakat fitrah itu. Tapi kalau sudah takjil, ya sudah sah zakat fitrahnya. Paham ya? Nah, kalau yang kita lakukan biasanya anak-anak kan takjil. Ya. Pertengahan Ramadan sebelum pulang bagi zakat. Gimana itu? Boleh. Takjil itu. Sunnah. Ya. Artinya, apa ya? Belum wajib gitu ya, tapi boleh sudah. Durung diwajibkan, tapi boleh. Tapi harus sudah masuk apa? Ramadan. Tapi kalau takjilnya sebelum Ramadan, di bulan apa? Sya'ban gitu ya. Belum masuk Ramadan ya enggak boleh Mas Ian. Waktu takjiliha syahrul Ramadan. Terus waktu wajibnya kapan? Ghurubus syams min akhiri Ramadan. Min akhiri apa? Ramadan. Ghurubus syams pada saat matahari tenggelam hari akhir Ramadan itu masuk kewajiban itu. Ya kayak orang sholat duhur masuk kewajibannya itu ya ketika masuk waktu sholat. Kalau umpamanya jam 12 sudah masuk waktu duhur, ya otomatis jam 12 itu wajib. Tapi dia menunda boleh Mas ya. Karena ada interval waktu kan. Sampai jam 3 umpamanya sholat duhur umpamanya ya. Tapi kewajiban itu sudah masuk. Makanya sehingga kalau orang itu tertidur dalam posisi dia sudah masuk waktunya sholat jam 12 ya toh, kok malah dia mapan turu dhisik keblasur, dosa dia. Kodoknya tetap wajib, paham ya? Harus. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena ketika tidur dia sudah masuk apa? Sudah masuk apa? Kewajiban. Kewajiban apa? Sholat duhur. Kewajiban apa? Lebu sholat duhur sudah. Tapi kalau tidurnya jam 11, belum masuk duhur kan? Ya, jam setengah 12 belum masuk waktu sholat duhur. Ini kalau waktu duhur jam 12 ya. Karena waktunya kan bergeser terus. Nek durung masuk duhur kok dia tidur terus kemudian ketiduran, enggak melakukan sholat duhur, enggak apa-apa, enggak dosa. Ya. Tapi nek wis masuk waktu sholat apa saja, ya, duhur, asar, maghrib, isya, wis masuk kok dia sengaja turu terus kemudian ketiduran sampai entek waktu nih, dosa dia. Karena dia ketika tidur sudah masuk kewajiban sholatnya, meskipun pelaksanaannya tidak harus segera. Karena tidak harus alal faur ya. Karena waktunya, posisinya muassa itu longgar. Ya. Semua sholat itu muassa. Muakkad muassa. Apa namanya? Muakkad muassa. Muakkad itu yang dibatasi waktu, tapi muassa itu waktunya longgar itu. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, mudayyak. Ya, masuk waktu kewajiban ya kudu ngelakoni puasa hari
tanggal 1 Ramadan ya kudu 1 Ramadan mulai poso sudah. Tidak bisa, engko aku tak mundur, ora iso gitu ya. Nek sholat, jam 12 masuk waktu kewajiban. Anda sholat jam 1, boleh? Boleh, karena waktunya apa? Muasa, longgar. Ada waktu yang mudayyak. Mudayyak itu ngepres hanya untuk kewajiban itu saja. Kayak Ramadan. Ramadan itu benar 1 bulan, tapi mudayyak. Ukurannya tidak bisa dilakukan kegiatan ibadah lain yang sejenis. Hanya ada satu kegiatan sejenis. Apa? Puasa Ramadan itu saja, tidak ada puasa sunat. Tapi kalau sholat fardu, Anda sholat duhur, ada tidak sholat sunat? Ada. Bisa ada sholat sunat. Sholat maghrib, ada tidak sholat sunat? Ada. Maka kategorinya apa? Muwassa. Kategorinya apa? Muwassa. Karena bisa dilakukan ibadah yang sejenis. Sejenis itu ya sejenis sholat. Sholat fardu, sholat sunat. Puasa fardu, puasa sunat. Maka itu kategorinya muwassa. Apa kategorinya? Luas. Jadi ada 2 ya. Kewajiban itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Urutannya gitu ya. Ono kewajiban yang dibatasi waktu, ada kewajiban yang tidak dibatasi waktu. Saya ulangi. Wajib ada yang kewajiban apa? Ada yang dibatasi oleh waktu, ada yang tidak dibatasi oleh apa? Waktu. Saya ulangi, kewajiban ada yang sifatnya apa? Muakkad, ada yang apa? Ghairu muakkad. Kewajiban yang dibatasi oleh waktu dan ada kewajiban yang tidak dibatasi oleh waktu. Nah, kalau kewajiban itu muakkad, maka sesuatu kewajiban itu hanya sah dilakukan ketika dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itulah ya. Sehingga ada 2 kewajiban. 1, ya, wajib melakukan sesuai dengan ketentuan syarat rukun yang ada di dalam ibadah itu. Yang kedua, harus atau wajib melakukannya di dalam waktu yang ditentukan. Itu bila mana? Wajibun muakkadun. Apa? Wajibun muakkadun. Oke. Yang kedua, ada wajib yang ghairu muakkad. Kalau kewajiban itu ghairu muakkad, ya bebas. Melakukannya kapan saja boleh. Kayak mengqadha puasa Ramadan. Membayar fidyah. Ya. Itu nggak ada batas waktu. Kapan melakukan kamu boleh. Karena apa? Kewajibannya ghairu muakkad. Membayar kafarat. Itu tidak ada batas waktu. Wajib kan, bayar kafarat, kafaratul dzihar umpamanya. Itu kategorinya wajib yang ghairu muakkad itu. Sehingga bisa dilakukan kapan saja. Jadi ada wajibun muakkadun, yang kedua apa? Wajib yang ghairu muakkad. Yang muakkad ada 2, ada yang mudayyak, ada yang apa? Muwassa. Apa? Mudayyak dan muwassa yang dibatasi oleh waktu tadi. Yang apa? Dibatasi oleh waktu. Silakan, kalau ada yang tanya. Silakan. 2 kewajiban tadi ya. Mana? Apa? Belum?
Ayo, yang lain. Ari. Syahidun? Belum. Kama, mantan baru ada. Alfian, tambah baru lagi nih. Ada yang tanya? Ya. Ya. Kambing ketika Idul Adha itu apa termasuk sedekah atau zakat yang perlu di Kategorinya? ya apakah harus juga dirahasiakan untuk tidak diumumkan sedekahnya atau bagaimana baiknya? Mungkin begitu aja, Pak. Korban ya. Oke. Korban itu istilah fikihnya namanya udhiyah. Apa namanya? Udhiyah. Udhiyah itu artinya korban tadi itu penyembelihan. Sehingga untuk korban itu kategorinya adalah bentuk ibadah atau amalan yang berbeda dari zakat maupun sedekah di luar udhiyah. Sedekah itu pemberian yang bersifat tabarruk atau artinya sesuatu karena kerelaan ya, tidak karena tekanan. Tapi kalau zakat itu dia memberi karena harus ditekan atau dipaksa oleh syariat, oleh agama. Tapi kalau sedekah itu bersifat tabarruk atau istilahnya. Orangnya namanya mutabarri atau mutatawwi. Orang yang melakukan dengan sukarela, dengan kesadaran. Udhiyah itu kalau dikategorikan dia termasuk kategori tatawu. Karena hukumnya adalah sunnah. Tetapi jenis amal ibadahnya itu punya nama yang disebut dengan udhiyah. Namanya apa? Udhiyah. Jadi sedekah tapi bentuknya sudah ditentukan. Paham ya? Jenis tatawu tapi bentuknya sudah ditentukan oleh syariat secara khusus. Namanya udhiyah. Karena dia ibadah yang punya nama secara khusus, meskipun hukumnya itu tadi sunnah, tetapi dia punya ketentuan dan aturan yang berbeda dengan sedekah di luar udhiyah. Ya. Kalau sedekah di luar udhiyah, di luar yang punya nama secara khusus, dia tidak diberikan aturan yang ketat, bebas. Ya, mau kapan dilakukan, jenisnya apa dilakukan. Tapi kalau udhiyah itu ada ketentuannya, jenis yang disembelih itu apa, kapan harus disembelih, ya, kapan harus disembelih. Untuk disebut apa udhiyah? Sama dengan begini, sholat di luar sholat fardu itu ada namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu nanti ada sholat sunnah yang punya judul, punya nama. Kalau judul punya nama itu ditentukan oleh syariat. Contoh sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, itu ada judulnya. Kategorinya sunnah. Tapi karena punya nama, maka dia ditentukan ketentuan kapan dilakukan, jenis melakukannya kayak apa, jumlahnya berapa. Itu sholat sunat yang oleh syariat ditunjuk dengan nama secara khusus. Nah ini juga untuk memandu gitu ya. Ben wong itu ngelakoni pada saat-saat yang ditentukan itu gelem ngelakoni itu. Itu cara sistem syariat di dalam membangun orang punya kesadaran melakukan ibadah itu. Tapi ada sholat sunat yang sifatnya mutlak, tanpa judul, tanpa nama. Yang tadi itu hampir sama dengan sedekah bebas tadi itu ya, sedekah tanpa judul. Kalau sholat sunat mutlak itu ya kapan saja kamu lakukan, berapa saja jumlahnya monggo. Sholat sunat. Tapi kalau sholat yang punya judul ada aturannya. Sholat tahajud ya harus setelahnya tidur, harus malam hari. Ya kategorinya itu kan. Kalau sholat duha ya harus pada waktu sholat duha yang ditentukan. Berapa jumlah rakaatnya ada. Sholat witir ada jumlah maksimalnya berapa. Sholat rawatib ada jumlah maksimalnya berapa. Kalau lebih dari itu silahkan, tapi sholat sunat apa? Mutlak. Sholat sunat apa? Mutlak. Itu pun ada pengecualian. Pengecualiannya sifatnya umum. Kecuali 5 waktu itu, batas sholat subuh, batas sholat asar. Ya sama seperti itu. Jadi korban masuk kategori ibadah yang sunnah menurut mazhab Syafi'i, tetapi karena dia ditunjuk jenisnya, ibadah sunnah dalam hal sedekah yang ditunjuk
oleh syariat, maka dia memenuhi ketentuan. Harus berupa penyembelihan binatang tertentu yang ditentukan di waktu tertentu yang ditentukan, cara membaginya pun ada ketentuannya. Ya, kepada siapa gitu. Nah, itu bedanya di situ ya. Beda toh? Ya. Kalau korban itu ya mesti harus di waktu yang ditentukan korban. Apa? Setelahnya sholat id sampai hari tasyrik terakhir. Menjelang huruf itu. Penyembelihan di saat itu bisa dikategorikan korban. Tapi di luar itu boleh enggak kita sedekah nyembelih? Ya boleh. Nyembelih kambing sedekah, tapi tidak lagi namanya korban. Tidak lagi namanya apa? Korban. Sedekah tatawuk biasa gitu. Yang kedua, harus jenis binatang yang ditentukan. Boleh tidak kita nyembelih ayam untuk niat korban gitu? Pitik juaku keweding. Karena orang kan orientasinya, pikirannya nek korban itu kan kanggo tumpakan. Logikanya masuk kuat pitik ditumpahin. Urusannya bukan kuat apa gak kuat. Masuk wedhus-wedhuse ditumpaki karo gawede sing bobote 2 kintal ya ora iso kuat. Ya. Ini urusannya itu hanya gambaran saja. Apakah nanti ditumpaki betul, Allah alam. Namanya tumpakan itu kan tidak mesti ditumpaki. Bisa jadi dia mengantarkan. Ya. Menjadi sarana untuk bisa kita mudah melewati Shiratal Mustaqim. Ya kalau Anda bayangkan naik mbek semuanya kan bagaimana ruwetnya lalu lintas Shiratal Mustaqimnya nanti itu ya. Ono wedhus, ono sapi gitu. Wah terus kebut-kebutan gitu ya. Tidak bisa lah. Ya bisa begitu, andai kata begitu juga tidak apa-apa gitu loh ya. Namanya boleh gitu ya. Andai kata tidak begitu juga boleh, tapi bayangan kita perlu gambaran toh. Kita ini perlu simbolisasi, perlu visualisasi untuk memahami itu. Yang abstrak, itu kan abstrak. Gimana sih Shiratal Mustaqim? Gimana sih kok orang lalu korban itu nanti akan ditumpahin sapi wong pitu, nek wedhus wong siji gitu. Lah nek pitu wonge beda-beda urunan sak kampung, piye carane? Topi itu beda-beda. Urunannya wong pitu, tapi sisi lanang sisi wedok. Lah kok bareng-bareng lanang wedok piye carane? Itu kan ruwet mana kalau tanya gitu. Ya sudah wallahu alam saja. Fikihnya boleh 7 orang. Tapi nanti apakah betul-betul 7 itu masuk kono kabeh numpak? Sapi ini piro sih panjangnya? 7 orang kan enggak muat juga gitu. Tambah ruwet kalau dijelaskan. Penjelasannya apa? Iya bisa begitu, iya bisa tidak. Andai kata begitu pun Allah mengendaki, ya bisa saja. Gimana caranya? Ya, bukan barang sulit. Andai kata tidak seperti itu, juga ada apa-apa gitu. Sehingga orang ketika ngeyel dengan logikanya, itu bisa kita patahkan di situ. Bisa jadi itu hanya penggambaran. Gitu ya. Dan itu boleh. Surga digambarkan tempat yang begitu indah. Yang Anda bayangkan itu sama sekali sesungguhnya nanti bukan seperti itu juga. Tapi Anda perlu gambaran. Ada anar, ada sungai, ya toh? Ada bidadari, ada ini, macam-macam itu. Karena perlu judul itu ya, perlu simbol, ya, perlu visualisasi. Tapi apakah nanti persis seperti itu? Allah alam bagaimana bidadarinya? Soal kaif wal kam, saya katakan dalam bidang akidah, Allah alam sudah. Al kaif wal kam itu urusannya siapa? Gusti Allah. Urusannya siapa? Gusti Allah. Oke, ada lagi. Nah, itu Adi. Kalau tangletaken niku kodok zakat fitrah napa wonten, Pak? Tidak ada. Kalau zakat fitrah, gini. Kalau zakat fitrah itu sudah terlambat, maka tidak ada kodok untuk zakat fitrah itu. Maka itu disebut dengan sedekatun. Tasaddaqo biha, gitu ya. Maka batasnya zakat fitrah itu ketika imam masuk, memulai untuk melakukan sholat Idul Fitri. Itu berarti batasnya sudah habis. Ya, kewajiban tadi masuk kapan? Mulai ghurubus syams. Mulai kapan? Ghurubus syams. Itu kewajiban. Tapi boleh takjil ketika fi syahri Ramadan. Sah. Cuman itu belum wajib, ya. Kewajiban itu masuk ketika ghurubus syams dengan tadi logikanya
Wong nek hidup menangi akhir Ramadan, otomatis dia wajib zakat fitrah. Ya, menangi. Tapi kalau orang meninggal sebelum ghurubus syams, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ukurannya kewajiban itu masuk ketika ghurubus syams. Sampai kapan? Sampai ila ayyadkhulal imamu fis salat. Ketika imam sudah memulai sholat, maka close, sudah tutup. Kewajiban habis. Berarti sing durung, dia berarti dianggap meninggalkan zakat fitrah. Terus bagaimana dia? Ya berdosa. Berdosa. Tidak ada qadha. Kalau dia maksa memberikan zakat itu, tetap dikeluarkan, namanya bukan zakat, tapi shadaqatun minas shadaqat. Kategorinya sedekah biasa. Nah, itulah ibadah. Maka ada aturan yang menyangkut tentang batas waktu, ada aturan tentang bagaimana sebuah ibadah itu dilakukan. Zakat tidak ada qadha. Kalau puasa masih ada qadha. Ada yang qadha berdosa dengan wajib qadha, ada yang qadha tidak berdosa. Salat juga begitu. Kalau zakat tidak boleh. Kenapa? Begini, kalau zakat fitrah itu orientasinya adalah ita'amul fuqara wal masakin. Karena yaumul id itu yaumud diyafatillah. Hari raya itu adalah yaumud diyafatillah. Allah itu memberi jamuan ya kepada hambanya. Makanya haram. Haram, poso itu haram. Makan apa? Poso itu haram ketika hari raya. Termasuk hari tasyrik. Hari raya itu ya. Hari raya itu. Tapi kalau nah begitu pula ketika Idul Adha itu Idul Adha itu haram poso karena itu yaumud diyafatillah. Harus makan, ditingkatkan. Kalau tadi ini makanan pokok, kalau hari raya itu sudah makanan yang punya gizi. Ada binatang yang dimakan, ada ini. Paham ya? Diperbanyak, diperluas waktunya sampai waktu tambah 3 hari ya mutasyrik, berarti 4 hari dengan itu. Itu haram puasa itu. Kenapa? Li'anna fi hadzal yaum yaumu diyafatillah. Karena yaumul id adalah yaumu diyafatillah. Hari raya itu adalah hari di mana Allah menjamu kepada hambanya. Ya kayak jamuan. Diyafah itu dhaif itu tamu. Allah itu sedang menjamu. Ya kayak jamuan. Jamuan itu apa? Makanan. Jadi karena yaumul id, yaumud diyafatillah, maka hukumnya puasa itu haram. Logikanya puasa itu sakjane kanggo sapa? Kanggo Gusti Allah, kanggo menungso. Kanggo menungso, kalau Allah majukan puasa itu kan mesti ini gak ono hari haram toh. Nyatanya Allah juga malah mengharamkan. Ojo, iku kamu kudu mangan. Jadi Allah itu hanya kepingin kita ini taat apa tidak. Sesungguhnya di situ gitu ya. Orang kok seneng Gusti Allah ndol ambane gak mangan, terus lesu gitu ya. Menyusahkan lalu merasa wah, enggak, itu hanya ingin melihat Anda bisa enggak menahan keinginan kamu untuk mengikuti keinginan saya. Kalau kamu mau mengikuti keinginan saya berarti kamu menjadi hambaku, kamu nurut gitu ya. Tapi semuanya tetap saya ukur, gampangannya ngono. Apa yang saya haruskan itu tetap terukur untuk kamu. Kamu enggak mungkin mati dengan puasa itu. Kamu enggak mungkin akan kehilangan pekerjaan dengan sholat, kehilangan produktivitas dengan sholat itu. Gitu loh ya. Kamu enggak akan kehilangan dengan itu. Nah itu bahasa anunya kira-kira begitu. Saya ingin tahu kamu patuh apa tidak. Karena kepatuhan itu penting bagi kamu untuk membangun hidupmu ini. Ben kamu enggak sakarmu dewi. Kenapa saya harus patuh padamu? Ya karena kamu ini menungso. Sing kudu mengikuti aturan kula. Kok nek gak patuh kok sakarmu dewi kan merusak, hidup akan rusak. Itulah gampangan. Patuh itu pun bukan karena Gusti Allah kepingin dipatuhi, tidak. Paham ya? Kembalinya juga kepada kita karena kita butuh mematuhi terhadap syariat Allah yang itu kembalinya kepada kita. Makanya Gusti Allah dalam hadis Gusti sampai bilang gitu kan. Ibaratnya ngono koyo kalimatnya wong sing jengkel gitu ya. Tapi bukan Allah tidak ada jengkel, ya. Umpamanya ya Allah, ya benar Adam, ya sampai Allah hadisnya begitu. Pidato melakukan deklarasi, wahai anak Adam, iling yo, rungokno yo kupingmu gitu ya. Umpamanya umurnya gitu ya. Umpamanya awakmu kuwabe itu laukanal insu wal jinnu awwalakum wa akhirakum. Awalmu dulu sejak Nabi Adam sampai wa akhirakum. Mereka ini ibadah kepadaku, maka semua itu tidak akan menambah kekuasaanku. Sampai begitu Allah. Andai kamu semua beriman taat kabeh iku ora nambahi kebesaran.
keagunganku, enggak sama sekali. Artinya saya tidak butuh itu. Sebaliknya kalau semua kamu semua kamu manungsa dan jin dari awal dan akhir itu kafir, kufur, tidak beriman kepadaku, itu pun tidak mengurangi sedikit pun terhadap keagunganku. Artinya apa? Gusti Allah butuh enggak? Butuh manusia enggak? Manusia tidak butuh, makhluk enggak butuh, ibadahnya juga tidak butuh. Kalau lalu Allah mensyariatkan sesuatu itu karena menungsoni yang butuh itu. Allah mengkonstruksi manusia itu lalu membutuhkan yang namanya syariat itu. Membutuhkan ilmu, membutuhkan syariat. Ini kalau bicara tentang tadi ini. Makanya kenapa ada sholat pun ada sholat yang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Puasa pun ada puasa yang diharamkan. Ada hari yang diharamkan. Itu maksudnya begitu ya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan itu, tidak ada. Ya, tidak ada qadha terkait dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah tadi kenapa tidak qadha? Karena di situ diafatillah. Ojo sampai ono sing lesu hari itu. Gitu loh. Gusti Allah ingin hambanya lah. Mekanisme untuk supaya tidak ada yang lapar, zakat. Dan supaya orang mau berbagi minimal. Kabeh kudu seneng. Karena wis mari poso, sudah mau ibadah kepada saya, semuanya harus makan. Jangan sampai ada yang tidak makan gitu. Makanya kalau zakat fitrah itu dikasihkan orang yang fakir dan miskin, itu lebih utama. Meskipun ada 8 kelompok. Itu sesungguhnya untuk zakat mal, paham ya? Zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah itu kepada fakir miskin itu orientasinya jauh lebih penting. Kenapa? Orientasi zakat fitrah itu apa tadi? Memberi makan. Ojo sampai ono sing ora mangan pada hari itu. Kut, makanan pokok itu. Itu. Makanya yaumud diafatillah. Sehingga tidak boleh ada yang terlambat tadi itu. Yang nggak ngelakon itu. Kewajiban personal masing-masing. Nah, itu terkait dengan zakat fitrah itu. Nah, cuman di kita ini zakat mal itu gak patek populer gitu ya. Karena problem ngaji nih. Sing ngaji itu mulai pondok-pondok yang sudah pesimis dulu untuk jadi juragan, untuk jadi orang yang punya duit, akhirnya ngomong apa gitu ya. Ngomong zakat mal barang ngomong gak ngerti sugih hai, apalagi dia lalu terjebak dalam pemahaman tasawuf. Wong duwe akeh itu suwen masuk surga nih, hisape kedangon. Suwen, akhirnya ya wis gak usah ngomong zakat kanggo apa yo gak duit. Ini problem ya. Problem dalam mindset kita memahami suatu aturan hukum. Paham ya? Harus dibalik sekarang. Bagaimana membangun mindset zakat itu menjadi satu kewajiban yang harus disertai dengan etos kerja. Bahwa dunia itu penting ketika dunia itu untuk akhirat. Gitu loh ya. Kamu mencari duit yang banyak, menjadi pengusaha itu penting, tapi jangan titik. Hanya untuk jadi pengusaha golek duit, tapi untuk apa? Supaya beniso zakat, beniso sedekah, gitu kan? Beniso haji, karena semua itu butuh perangkat. Jadi tengah-tengah ngono loh ya. Jangan dicaci maki habis-habisan dunia, sawah itu. Kiai yang terlalu memahami tasawuf dengan mendiskreditkan dunia, itu kayak yang tidak paham bahwa dunia itu mazro'ah. Kita tetap butuh apa? Media, sarana. Dunia itu sarana. Anda kalau tidak punya dunia, tidak punya sarana. Bagaimana Anda bisa beribadah zakat? Kita bagaimana bisa yang namanya haji? Kita bagaimana bisa sedekah kalau tidak punya sarana, gitu ya. Tetap menjadi penting bagi orang yang menjadikan dunia itu untuk kepentingan apa? Ibadah itu. Tapi dunia itu menjadi buruk kalau dunia itu hanya untuk dunia. Paham ya? Itu yang kita cela di situ dunia itu. Substansi dunianya itu netral, gitu loh ya. Apa istilah netral itu? Ya tidak terikat apa-apa dia itu. Apik gak itu apa jari menungso nih? Apa zero? Kalau zero itu apa? Nol ya. Zero itu di nol itu. Dunia itu zero betul. Tergantung lalu diisi dengan apa gitu loh ya. Anda mau mengisi dengan apa? Dunia itu menjadi penting, Nabi juga memuji dunia, sisi lain. Nabi juga sisi lain juga mencela dunia, tergantung pada konteksnya apa. Jangan hadis yang mencela saja yang Anda bombardir karena Anda tidak punya duit. Biasanya kiai yang nggak iso golek duit itu dunia dua lelek.
Itu pasti mindsetnya sudah kadung salah di awal. Tapi kiai yang terlalu tidak mau ngaji lalu dia kedonya nemen, ya itu berarti pasti kiai yang sudah mindsetnya juga keliru gitu. Dunia untuk apa gitu. Sudah khududun nafas gitu. Sudah merasa dia menjadi lebih bangga karena punya dunianya ketimbang dengan ngajinya, dengan ibadahnya. Gitu. Nah, sing benar itu tengah-tengah. Paham ya? Tengah-tengah itu ya tadi itu, zero gitu. Tinggal Anda mau mengisi dengan apa. Kalau Anda isi dengan kebaikan, ya dunia itu menjadi sangat penting. Paham ya? Enggak ada batas-batas di mana kita. Oke, satu lagi mungkin masih ada. Ayo, Ma. Ngapunten apa ya badhe tanglet kalau orang tua sudah sakit-sakitan terus mboten kiat buat puasa, apakah puasanya niku boleh digantikan anaknya di hari lain ngoten nggih? Ya. Jadi begini, kalau sampai dia meninggal tidak mampu untuk nyaur poso itu, sajane cukup membayar fidyah. Bayar apa? Fidyah. Jadi kata kuncinya ibadah yang sifatnya fardhu ain, kewajiban pribadi itu tidak punya kewajiban untuk harus digantikan. Cuman itu api-api saja, ada ulama yang mengatakan bolehlah untuk menggantikan itu diganti, dikodoi sama anaknya, sholat juga begitu, ada yang mengatakan dikodoi. Sebenarnya kalau ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Neka iso dia sudah punya rukhsah otomatis. Ya, punya apa? Rukhsah. Rukhsahnya apa? Ya tidak wajib. Kewajibannya membayar apa? Fidyah. Fidyah ini kan jagani, engkau nek jek iso poso, gitu loh ya. Paham ya? Nek gak iso itu fidyah itu tadi. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Tapi kalau kewajiban mengkodoknya itu tidak ada. Tapi apakah boleh mengkodoi? Boleh. Sebagai ikhtiyat untuk supaya rasa cinta kita kepada orang tua, monggo silahkan, tidak apa-apa. Karena ada ulama yang membolehkan. Mengkiaskan kepada haji. Haji itu karena ada haji badal. Ya, haji apa? Badal itu. Tapi badal itu tidak wajib sesungguhnya. Paham ya? Kamu punya keluarga atau punya orang tua yang dia sudah daftar haji. Karena durung waktunya kok dia sudah meninggal dulu, apakah kita wajib mengkodokkan dalam bentuk kita ngelakoni ibadah mewakili orang tua kita? Enggak. Tapi kalau kamu badali itu baik. Dan itu memang oleh Nabi diberikan asisi, apa? Disahkan. Apakah boleh? Ya, kalimatnya begitu di sana. Nabi, saya menghajikan terhadap orang tua saya yang sudah meninggal. Kata Nabi apa? Boleh kamu hajikan. Kalimatnya boleh lah ya. Nabi tidak mengharuskan kamu harus menghajikan orang tuamu, tidak bisa. Karena sekali lagi haji itu istitoah. Paham ya? Jadi wong tua yang sudah punya kemampuan haji, kok dia lalu tiba-tiba tidak bisa haji karena porsi, karena waiting list-nya belum sampai di situ, lalu dia meninggal, tidak wajib menggantikan itu. Tapi kalau kita membadali haji, karena kita sudah pernah, asal sudah pernah haji lah yang badali ya, lalu kita bayar kepada orang, tolong ya kamu haji, mewakili atas nama bapak saya boleh. Labbaik Allahumma an syubaramah. Hadisnya begitu. Jadi kalau hadis batal, haji batal itu niatnya begitu. Labbaik Allahumma an syubaramah. Syubaramah itu nama sahabat dulu yang dihajikan oleh anaknya ketika tidak bisa haji sendiri. Boleh kamu niati an syubaramah, an Muhammad, ya, an Umar, an Khalid, ya, boleh. Badali artinya haji badal, itu boleh. Tapi apakah wajib? Tidak, karena itu bukan qadha ya, bukan apa? Bukan qadha. Nah, dari situ lalu dikiaskan oleh ulama, berarti nek poso masih itu ora wajib ngodoni genti untuk mengkodoi, tapi andai kata kita qadha itu ya ora apa-apa. Itu Mas ya, logikanya. Tapi kalau fidyah itu memang aturan, harus. Kenapa harus ada fidyah? Karena jagani sapa ngerti besoknya dia bisa poso gitu. Karena faktor bisa itu tidak terikat oleh umur. Paham ya? Malah sing bergas kadang-kadang gak pura-pura gak kuat poso. Nah, sing tua malah kuat poso gitu lah ya. Itu makanya ada fidyah itu. Oke ya.
Kalau kewajiban berarti sholat itu juga tidak ada harus dikodokkan keluarganya, itu tidak ada. Tapi kalau Anda merasa ingin mengkodoi, monggo. Dikiaskan tadi itu kepada apa? Haji. Yang ada dalilnya itu apa? Haji, menggantikan itu. Dari pertanyaan sahabat tadi itu. Oke? Itu kalau baca fardu ain. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitana fi wa mu'afatihim minal fitani